Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anakku yang kami sayangi, kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita berjumpa di semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baik anakku yang kami sayangi, kami banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kalender akademik, rancangan penilaian, dan KKM. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik anak-anakku yang kami sayangi, kami banggakan, hari ini kita akan bahas kalender pendidikan untuk semester Gasal dan semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Untuk semester Gasal kita lihat bersama. Di bulan Juli ini ada 3 minggu, kemudian di bulan Agustus ada 4 minggu, kemudian di bulan September ada 5 minggu, dan pada bulan September ada yang namanya penilaian tengah semester Gasal, yaitu pada minggu yang kedua. Dilanjutkan pada bulan Oktober. Bulan Oktober ada 4 minggu, kemudian bulan November ada 4 minggu. Di akhir bulan November, tepatnya tanggal 29, tanggal 30, sampai dengan tanggal 10 Desember, ada kegiatan penilaian akhir semester Gasal. Dilanjutkan dengan persiapan penulisan rapot dan diakhiri pembagian rapot semester Gasal. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021. Dan semester Gasal ditutup dengan libur akhir semester Gasal 2 minggu. Berikut untuk semester 2. Untuk semester 2 dimulai dari bulan Januari ada 4 minggu, kemudian bulan Februari juga ada 4 minggu. Kalau kelas 3 di sini ada ujian praktek ya. Untuk kelas 11 pada bulan Maret minggu pertama ini ada penilaian tengah semester genap, yaitu pada minggu pertama. Lanjutkan berikutnya pembelajaran selama 4 minggu, dan di bulan April kita lihat di bulan April ada 4 minggu. Nah, pada bulan April ini kakak kelas 12 melaksanakan ujian sekolah dari tanggal 5 sampai tanggal 22 April. Kemudian pada bulan Mei ini di sini ada libur Idul Fitri ya, libur Idul Fitri. Jadi bulan April itu sudah memasuki libur awal puasa ya, itu mulai tanggal 4 ini sudah puasa. Jadi tanggal 4 April kita sudah berpuasa. Kemudian di bulan Mei tanggal 2 dan 3 ya, itu sudah libur Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan di bulan Mei masih ada 3 minggu. Jadi dari tanggal 30 Mei sampai dengan 10 Juni dilaksanakan penilaian akhir tahun 2021.
2022. Dan penerimaan raport kenaikan kelas akan disampaikan insya Allah tanggal 17 Juni 2022 dan ditutup dengan libur sekolah atau libur akhir tahun selama 2 minggu. Demikian anak-anakku yang kami sayangi, kami banggakan untuk kalender akademik. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke rancangan penilaian. Yang pertama, rancangan penilaian untuk aspek sikap spiritual dan aspek sosial. Untuk aspek sikap spiritual dan sosial, ini KKM-nya minimal baik, ya. Kemudian untuk teknik penilaian baik aspek spiritual maupun sosial menggunakan lembar observasi. Lembar observasi nanti ada di bawah. Kemudian waktunya itu bisa di saat jam pembelajaran maupun di luar pembelajaran dan tentatif, jadi sangat fleksibel. Berikut kami sampaikan instrumen penilaiannya seperti ini. Untuk aspek spiritual itu meliputi dari berdoa, menjalankan ibadah, ya, memberikan salam dan seterusnya, sampai pada menghormati orang lain atau toleransi. Kemudian aspek sosial mulai dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, ya, sampai pada percaya diri. Instrumen itu lalu kita tuangkan di dalam jurnal pengamatan. Ya, misalkan di sini hari tanggalnya kejadian, kemudian nama peserta didik, ya, kelas berapa, dan kejadiannya seperti apa, ditulis di sini. Kemudian sikap spiritual atau sikap sosial, kemudian butir keberapa tadi, nah, kejadiannya positif atau negatif, nah, ditulis di sini. Kemudian diberikan tindak lanjut baik oleh guru mapel, wali kelas maupun guru BPPK. Kemudian berikutnya adalah rancangan penilaian untuk aspek pengetahuan. Untuk semester dasar itu ada 5 KD. KD pertama serat Widyatama Pupuh Hijau, ya. Yang kedua novel. KD 3-nya sesorak. KD 4 teks eksposisi adat Man. Dan yang kelima huruf Jawa menggunakan aksara reka. Masing-masing KKM-nya 70. Kemudian teknik penilaiannya bisa tertulis maupun tulisan. Kemudian bentuk instrumen atau soalnya bisa pilihan ganda dan atau uraian. Dan untuk KD 1 itu penilaian harian akan dilaksanakan pada minggu kelima, itu kira-kira pada pertengahan bulan Agustus. Kita lanjutkan untuk semester genap aspek pengetahuan. KD 1 serat Widyatama Pupuh Kambuh, KD 2 berita rakyat, KD 3 iklan, KD 4 seni pertunjukan rakyat, dan KD 5 huruf Jawa menggunakan aksara urdu. KKM-nya masing-masing 7. Tekniknya tertulis atau lesan, kemudian bentuk soalnya pilihan ganda
dan atau uraian. Untuk KD pertama itu dilaksanakan pada minggu kelima bulan Februari dan diakhiri pada KD 5 minggu ke-7. Berikut kita sampaikan untuk rancangan penilaian aspek keterampilan. Aspek keterampilan untuk semester dasar itu juga ada 5 KD, mulai dari KD pertama yaitu serat widatama pupuk ujung, novel, teks sesorah, teks eksposisi adat tradisi mantu, dan huruf Jawa menggunakan aksara rekan. Masing-masing KKM-nya sudah 70. Jenis penilaiannya praktek atau juga portofolio atau tugas. Nah, bentuk penilaiannya itu seperti ini. Untuk KD 1 menulis cakepan tembang pujo. Yang kedua ada nembang, mungkin nanti dalam bentuk video atau audio. Kemudian menulis gancaran atau parafrase dari serat widatama pupuk puja. Kemudian untuk KD 2 novel itu nanti kita mencari naskah petikan novel, kemudian dianalisis dan dibuat sinopsis. Yang ketiga sesorah, kita menulis teks sesorah dan juga bisa nanti kalau praktek yaitu video tentang sesorah. Dan yang keempat adat tradisi mantu, nanti anak menulis teks deskripsi adat mantu karena banyak sekali tradisinya, lebih dari 15. Nanti pilih salah satu dari tradisi adat mantu yang ada. Dan untuk huruf Jawa KD 5 yaitu tulis huruf Jawa menggunakan aksara rekan dan alih aksara dari huruf Jawa ke huruf Latin. Berikutnya untuk semester genap, aspek keterampilannya ada 5 KD, dimulai dari KD pertama yaitu serat widatama pupuk kambuh. Kemudian yang kedua cerita rakyat, yang ketiga pariworo atau iklan, yang keempat seni pertunjukan Jawa, dan yang kelima huruf Jawa menggunakan aksara murto. KKM-nya sama ya, masing-masing 70. Kemudian untuk teknik penilaiannya sama dengan dasar, yaitu ada praktik, juga ada portofolio atau tugas. Untuk KD 1 serat widatama pupuk kambuh, nanti kita menulis cakepan tembang kambuh, kemudian tembang kambuh mungkin dalam bentuk video atau audio, kemudian menulis gancaran atau parafrase dari serat. Yang kedua tentang cerita rakyat, tugasnya nanti mencari naskah cerita rakyat, kemudian dianalisis dan dibuat sinopsis. KD 3 pariworo atau iklan. Di ketika ini anak-anak nanti bisa menulis iklan, poster, ya, woro-woro dan sebagainya. Dan KD yang keempat yaitu seni pertunjukan Jawa, nanti menulis deskripsi atau menulis teks eksposisi seni pertunjukan Jawa, dan juga ada kawruh kagutan bosok. Dan yang terakhir yaitu huruf Jawa menggunakan aksara do. Kita nanti menulis
huruf Jawa menggunakan aksara murdo dan juga alif aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin. Demikian anak-anakku, telah kita sampaikan sosialisasi dan juga akademik, rancangan penilaian dan KKN. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.